Setelah adik-adik memahami mengenai anatomi dari sistem pencernaan, sekarang kita akan masuk ke dalam fungsi dari proses pencernaan. Jadi dalam pencernaan itu terdapat 4 proses dasar dalam saluran cerna. Yang pertama adalah digestif, kemudian absorpsi, motilitas, dan sekresi. Kemudian kita akan mempelajari mengenai regulasinya seperti apa, bagaimana pergerakannya, sekresi yang diregulasi semuanya itu oleh tubuh kita. Kemudian sementara penyerapan itu tidak diregulasi karena memang gerakan makanan yang terlalu cepat dan memerlukan enzim pencernaan yang adekuat. Kemudian proses yang pertama adalah digestif. Digestif di sini yaitu adalah pemecahan secara mekanik dan kimia pada makanan menjadi unit yang lebih kecil yang dapat diangkut melalui epitel saluran cerna. Kemudian ada absorpsi atau penyerapan, yaitu transfer aktif dan pasif dari lumen saluran cerna menuju cairan ekstrasel. Kemudian ada pergerakan atau motilitas, adanya perpindahan bahan-bahan pada saluran cerna sebagai akibat kontraksi otot. Kemudian yaitu sekresi adalah transfer aktif air dan ion dari cairan ekstrasel ke dalam lumen dan pelepasan material yang disintesis oleh sel epitel saluran cerna. Dari sini kita lihat bagaimana prosesnya makanan itu mengalami digestif, kemudian ada proses absorpsi, penyerapan ya, kemudian pergerakan, dan yang terakhir yaitu adalah secretion. Di mana digestif dan pergerakan ini terjadi di dalam lumen dari saluran digestif kita, sementara absorpsi itu di mana hasil dari pemecahan unit-unit terkecil dari zat-zat makanan kita akan diserap dan dibawa oleh darah. Kemudian sekresi di mana adanya transfer ion dan air yang aktif itu akan terjadi pada dinding mulut dan cairan intrasel. Kemudian kita akan lanjutkan dulu yang pertama yaitu mengenai digestif dan absorpsi. Di mana digestif di sini yaitu adalah pemecahan molekul makro menjadi molekul mikro secara mekanis dan kimia agar dapat diserap oleh tubuh. Di mana zat makanan kita atau zat-zat nutrisi, misalkan yang pertama yaitu adalah karbohidrat, di mana karbohidrat ini akan dipecah dan diabsorpsi dalam bentuk monosakarida. Kemudian hanya sedikit yang diabsorpsi dalam bentuk disakarida dan kenapa lebih banyak yang diserap atau dipecahkan ke dalam bentuk monosakarida di sini karena memang salah satu jenis pemecahan dari monosakarida yaitu adalah glukosa, di mana glukosa di sini memegang peranan penting hampir 80% sebagai sumber kalori dalam tubuh kita. Kemudian memang ada 20%-nya dari monosakarida itu yang dipecah ke dalam bentuk galaktosa dan fruktosa, di mana galaktosa di sini berasal dari susu, fruktosa itu berasal dari buah-buahan, dari gula tebu. Kemudian untuk protein, nah untuk protein di sini dia akan dipecah dalam bentuk unit yang sederhana dan mampu untuk diserap ya, dalam bentuk asam amino, kemudian dipeptida dan tripeptida. Nanti kita akan berbicara lebih banyak mengenai zat-zat tersebut. Kemudian untuk lemak, lemak di sini dia dipecahkan dan diserap dalam bentuk asam lemak bebas ya dan gliserol. Nah, karbohidrat. Karbohidrat ini merupakan zat nutrisi yang kompleks ya, yang ada 3 sumber utama dalam karbohidrat ini. Yang pertama yaitu adanya sukrosa ya, yang merupakan disakarida yang dikenal sebagai gula tebu. Kemudian laktosa yang sering terdapat pada susu, dan tepung yang merupakan polisakarida yang besar yang hampir ada di seluruh bahan hewani maupun nabati. Kemudian karbohidrat lebih sering dicerna dalam bentuk amilase,
glikogen, ya, alkohol, asam laktat, asam pirufat, pektin, dan dekstrin. Kemudian sejumlah kecil juga dalam bentuk karbohidrat dalam daging. Sementara pada beberapa makanan juga mengandung zat yang kita sebut dengan selulosa. Nah, selulosa ini dia agak susah untuk dicerna oleh tubuh kita, ya, karena memang adanya keterbatasan enzim sehingga akan sedikit serat. Kemudian sementara dalam bentuk glikogen atau biasanya terdapat pada sumber-sumber hewani akan dipecah dalam proses pemasakan. Kemudian pemecahannya lagi dalam bentuk pati atau starch, ya, dengan bantuan adanya enzim amilase. Kemudian dia akan karbohidrat itu akan dirubah dalam bentuk disakaridam, ada maltosa. Enzim-enzim yang membantu di sini yaitu adalah amilase dan disakaridam. Dan di sini kita lihat bagaimana proses pemecahan pada karbohidrat, ya. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa banyak jenis-jenis makanan yang mengandung karbohidrat, di mana di sini akan dipecahkan ke dalam bentuk yang kecil, yaitu ada pati, ada glikogen, kemudian pemecahannya di sini bisa terjadi pada mulut dan lambungnya. Jadi seperti kita ketahui bahwa ketika kita makan, makanan tersebut akan bercampur dengan saliva. Nah, pada saliva ini terdapat enzim pencernaan yang kita sebut dengan amilase atau ptialin yang diproduksi oleh kelenjar yang kita sebut dengan kelenjar parotis. Kemudian enzim ini akan menghidrolisis tepung menjadi bentuk disakarida dari maltosa, ya, dan polimer glukosa kecil lainnya, ada maltase, kemudian dengan komponennya yaitu adalah atau pemecahannya ke dalam bentuk unit yang kecil yaitu 2-glukosa. Kemudian ke dalam bentuk lainnya, ya, jadi dalam usus itu juga terjadi pencernaan karbohidrat yang dibantu oleh amilase pankreas. Jadi di sini setelah kimus, ya, kimus itu atau makan makanan itu sudah menjadi kimus, kemudian kimus itu akan dikosongkan dari lambung ke dalam usus duodenum dan bercampur dengan getah pankreas. Nah, kemudian hampir semua karbohidrat di sini akan diubah dalam bentuk maltosa, kemudian lalu diubah lagi ke dalam bentuk polimer-polimer glukosa yang sangat kecil. Nah, kemudian untuk di bagian berikutnya, yaitu bisa dia dirubah, ya, ke dalam bentuk sukrosa dan laktosa. Di mana di sini laktosa di sini dia akan dipecah menjadi satu molekul galaktosa dan satu molekul glukosa. Sementara sukrosa dipecahkan dalam satu molekul fruktosa dan satu molekul glukosa. Nah, kemudian seluruh monosakarida ini larut dalam air dan akan mampu untuk diserap untuk dibawa ke dalam pembuluh darah. Kemudian zat berikutnya yaitu adalah protein. Nah, di sini harus perlu digarisbawahi tidak semua protein dapat dicerna dengan baik. Contohnya saja protein yang berasal dari tanaman itu paling susah untuk dicerna, sementara protein yang dari hewani itu lebih mudah untuk dicerna. Enzim yang berperan di sini yaitu adalah endopeptidase dan eksopeptidase. Jadi dalam pencernaan atau pemecahan protein ini itu biasa terjadi di organ lambung, ya, dengan bantuannya yaitu adalah enzim pepsin, di mana dia memiliki pH yaitu sebesar kurang lebih 2-3. Kemudian pepsin di sini akan memulai proses
pemecahan protein, yaitu sebesar 10-20% saja. Jadi dia akan mengubah protein menjadi proteosa, kemudian pepton, dan sedikit polipeptida. Nah, pemecahan protein ini terjadi akibat adanya proses hidrolisis pada ikatan peptida di antara asam-asam amino. Kemudian pencernaan protein oleh sekresi pankreas. Nah, pencernaan protein di sini bisa juga terjadi pada usus halus di bagian atas, di dalam duodenum dan jejunum. Ya, kemudian setelah protein ini dari lambung masuk ke usus halus, saat makanan itu akan dipecah oleh enzim-enzim proteolitik, ya, seperti tripsin, kemudian kimotripsin, karboksi filopeptidase, kemudian dan proelastase. Kemudian ada tripsin dan kimotripsin di sini akan memecah protein menjadi polipeptida kecil, kemudian karboksifolipeptidase, kemudian akan memecahkan lagi menjadi asam amino tunggal sampai berujung pada karboksil polipeptida. Kemudian proelastase di sini akan dirubah menjadi dalam bentuknya, yaitu ada elastase, kemudian mencerna serabut-serabut tersebut untuk bisa menahan dari proses pencernaan daging. Kemudian proses digestif dan absorpsi dari lemak. Jadi lemak di sini akan dipecah ke dalam bentuk-bentuk yang sederhana, ya, seperti trigliserida, fosfolipid, kolesterol. Dimana kita ketahui bahwa trigliserida di sini dia merupakan sumber kalori lemak. Kemudian memang sebagian besar lemak itu tidak larut dalam air, tampak seperti gumpalan yang memerlukan pencernaan dari enzimatik untuk bisa menjadi partikel yang lebih kecil. Enzimatik di sini dikerjakan oleh lipase yang menghasilkan 1 monogliserida dan 2 asam lemak bebas. Kemudian fosfolipid. Fosfolipid di sini dicerna oleh fosfolipase pankreas. Sementara untuk kolesterol, dia tidak bisa dicerna dicerna sebelum diserap. Jadi di sini kita melihat bahwa lemak itu lebih sering dipecah menjadi bagian trigliserida. Ya, jadi dengan susunannya yaitu adalah inti gliserol dan rantai samping 3 asam lemak. Kemudian zat-zat makanan lainnya yang banyak mengandung lemak di sini juga mengandung fosfolipid, kolesterol, dan ester kolesterol. Fosfolipid dan ester kolesterol di sini terdiri dari asam lemak, sehingga memang bisa dikategorikan sebagai lemak. Kemudian kolesterol di sini merupakan senyawa sterol yang tidak mengandung asam lemak, tetapi secara sifat dan kimia ini merupakan, atau kolesterol di sini merupakan turunan lemak yang dimetabolisme oleh lemak. Kemudian untuk pencernaan lemak ini dilakukan di dalam usus dengan bantuan yaitu asam empedu dan lecitin. Kemudian penyerapan. Penyerapan usus halus di sini, penyerapan ini bisa dilakukan di lambung, usus halus, dan usus besar. Jumlah cairan nutrisi atau jumlah cairan yang biasanya diserap oleh tubuh kita dalam 1 hari itu kira-kira 1,5 liter, ya. Kemudian ditambah lagi dengan cairan yang disekresikan itu kira-kira sekitar 7 liter. Jadi totalnya itu yaitu adalah 8-9 liter. Kemudian pada daerah lambung atau pada organ lambung disebutkan bahwa atau dikatakan bahwa penyerapan itu paling buruk terjadi di area lambung
karena tidak memiliki fili-fili yang khas dari membran penyerapan. Kemudian sementara yang paling bagus itu dilakukan pada bagian usus halus dan usus besar. Nah, penyerapan dalam usus halus di sini terdiri dari beberapa ratus gram karbohidrat, 100 gram atau lebih zat lemak, kemudian 50 sampai 100 gram asam amino, 50 sampai 100 gram ion, dan 7 sampai 8 liter air. Kemudian pada usus besar akan terjadi penyerapan air dan ion tambahan dan sedikit nutrisi. Nah, di sini karbohidrat di sini yang paling banyak diabsorpsi adalah jenis monosakarida ya, yang dia akan dipecahkan dalam bentuk glukosa. Kemudian protein akan diserap melalui membran luminal sel-sel epitel usus halus. Kemudian dalam bentuknya dipeptida, tripeptida, dan beberapa asam amino bebas. Sementara lemak dia akan diabsorpsi dalam bentuk monogliserida dan asam lemak bebas. Kemudian motilitas atau kontraksi.